Shalom adik-adik JKM, apa kabar hari ini? Kabarnya pasti baik-baik dong yang pastinya. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Mau tahu itu apa? Kita mau belajar karakter Kristiani. Apa aja dong kayak ini karakter Kristiani itu? Yuk, ambil Alkitab kita baca sama-sama dalam Galatia 5. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 26. Nah, kayak ini akan membacakan buat kita semua ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak kecil kita sudah diajak sama orang tua kita untuk pergi ke sekolah minggu, untuk beribadah ke gereja, ataupun kita mungkin sering beribadah di rumah juga. Nah, tahu nggak sih mengapa orang tua kita sering ngajakin kita ke gereja? Untuk apa ya? Nah, adik-adik, karena orang tua kita ingin mengenalkan kita kepada Tuhan Yesus. Pintar, sejak kecil kita sudah diperkenalkan Tuhan Yesus agar hidup kita sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Paulus memberitahu apa saja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ada yang tahu apa yang pertama? Nah, yang pertama itu Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup penuh dengan kasih. Untuk hidup penuh dengan kasih, adik-adik. Nah, Tuhan itu penuh dengan kasih kepada siapapun. Nah, makanya Tuhan juga mau kita juga penuh dengan kasih kepada siapapun tanpa harus memilih-milih orang-orang di sekitar kita, tetapi kita harus penuh dengan kasih sama semua orang. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup selalu penuh dengan kegembiraan dan penuh dengan sukacita. Tidak mudah marah-marah, tidak mudah kesal, tidak mudah cemberut. Nah, karena orang-orang yang sering marah-marah itu sering dijauhin loh. Ya enggak? Iya, nanti jangan dekat-dekat sama dia suka marah-marah. Jangan dekat-dekat sama dia, nanti digituin. Nanti mau enggak? Enggak mau kan, kita enggak, kalau enggak punya teman enggak enak kan, main-main sendiri, apa-apa sendiri enggak enak kan. Nah, makanya kita harus penuh dengan sukacita dan penuh dengan kegembiraan. Nah, yang ketiga adik-adik, apa sih yang ketiga? Nah, yang ketiga itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan damai. Tidak suka tidak suka bertengkar dengan orang lain, tidak suka buat kerebutan. Nah, Tuhan Yesus itu paling tidak suka tentang hal itu. Kita harus penuh dengan damai sejahtera. Nah, yang keempat adalah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk lebih sabar. Nah, tidak diminta didahulukan jika memang kita datanya terakhir. Kalau misalnya kita lagi ngantri, kita nggak boleh langsung cepet-cepet itu. Kita harus ngikutin
antrian kita gitu. Atau kita harus sabar. Mungkin di rumah adik kita mungkin suka buat kita kesal. Nah, Tuhan Yesus mau kita jadi anak-anak yang sabar. Nah, yang kelima adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk apa? Bermurah hati. Meskipun kita tidak mempunyai sesuatu yang lebih, tetapi ketika kita meskipun tidak sesuatu yang lebih, tetapi punya keinginan untuk berbagi, nah itu Tuhan Yesus suka. Nah, yang keenam adalah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada siapa saja. Meski adik-adik ada teman-teman kita yang tidak menyukai kita, sering menyakiti kita, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tetap berbuat baik kepada teman-teman kita, kepada musuh kita pun kita harus berbuat baik kepada mereka. Yang ketujuh adalah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk setia. Jika kamu menolong orang lain dan orang tersebut menolak pertolonganmu karena tidak suka kepadamu, maka jangan berhenti untuk berbuat baik. Kita terus melakukan kebaikan. Nah, apalagi dong? Udah setuju nih, tinggal 2 lagi. Nah, yang ke-8 itu adalah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk lemah lembut. Maksudnya, kita mau bersahabat dengan siapa saja, tidak mudah marah, dan suka tersenyum kepada siapa saja. Ya, yang ke-9 adik-adik adalah, ada yang tahu yang ke-9 apa? Benar, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk bisa menahan diri. Misalnya nih, kita sedang batuk banget. Nah, terus kita dilarang untuk minum es. Nah, kita harus, ketika ada yang menawarin kita es, kita harus berani katakan apa? Tidak, karena kita harus ngelawan apa? Kita harus bisa menahan diri kita. Nah, adik-adik atau enggak, kita lagi belajar terus HP kita bunyi-bunyi terus, HP-nya pengen dimainin game mulu. Nah, adik-adik harus bisa mengendalikan diri adik-adik semua. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik. Gimana hari ini? Kita belajar berbagai macam buah-buah roh. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk melakukan? Yang pastinya dong udah pada siap untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Nah, untuk itu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Salam adik-adik semua, pagi hari ini kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh semua kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, Om berdoa supaya setiap firman yang kalian sudah mendengarnya pada pagi hari ini, yakini firman Tuhan itu, pegang dalam hidup kalian, dan firman itulah yang membuat kita menjadi kuat. Firman Tuhan itulah yang membuat kita menjadi sehat dan terus bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. Sehingga walaupun kita masih kecil, tapi ketika kita punya iman yang besar, karena iman yang bertumbuh dari firman Tuhan itu, itulah yang membuat kita semakin kuat dan berhasil dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita sama-sama akan berdoa. Kita minta Roh Kudus menanamkan firman Tuhan itu dalam hidup kita, untuk kita terus percaya dan setia bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Pagi hari ini kami semua sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap hati kami. Engkau tanamkan benih firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau meteraikan firman-Mu, agar kami semua, walaupun kami masih kecil, tapi kami memiliki iman yang besar, karena kami percaya firman Tuhan. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengajar hari ini. Tuhan berkati mereka semua, dan Tuhan berkati kami semua. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.